Salam sejahtera penuh bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukan segala-galanya. But everything is from mind, tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, manage your mind. Jadi, kelola atau tata pikiranmu. Baik pemirsa Dhamma TV, mengapa sih kok kita harus mengelola pikiran kita? Apa sih sebenarnya pikiran kita ini? Dan kenapa, siapa yang harus mengelola pikiran kita ini? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus tentunya membuat kita ingin belajar, lebih mengenal lagi, lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan tentunya pemirsa semua sudah tahu, sudah mengenal beliau. Beliau adalah Bante Dhammawijayo Mahathera. Mari kita sapa beliau dulu. Bante, apa kabar? Namo Buddhaya. Ya, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan mendapatkan kebijaksanaan batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Iya, iya, Bante. Pembahasan kali ini mengenai sebuah nama nih sepertinya, Sang Sugata. Apakah benar ini saya membacanya Sang Sugata? Ya. Apa ini bahasa? Berarti apa? Sugata itu berarti beliau yang telah menempuh jalan dengan selamat dan aman. Karena beliau telah menemukan bahwa jalan ini bukan terletak di kitab suci, tetapi terletak dalam batin dan pikiran yang telah murni, bebas dari pengotor, bebas dari penderitaan. Itulah yang dikatakan beliau satu-satunya yang pertama kali menemukan titik bebasnya penderitaan. Jadi beliau dikatakan Sugato, telah menemukan. Oh, Suga. Sugata itu asal muasal katanya bisa dikatakan Sugato, bisa dikatakan Sugati. Sugati itu pikiran yang diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, kalau di dalam agama Buddha itu selalu yang dibahas masalah pikiran aja. Kalau agama lain yang dibahas Tuhan saja. Iya. Makanya itu yang dikatakan sekarang kita harus jujur aja. Yang tahu dan paham akan pikiran, semua orang akan paham dan tahu. Siapakah yang pernah tahu dan paham akan Tuhan? Podo-podo nggak arone ya. Jadi itulah yang dikatakan satu sama-sama tidak taunya, satu sama-sama taunya, karena ada di dalam batin dan pikiran kita bersama. Maka dari itulah, inilah yang dikatakan satu percaya. Ini bukan percaya lagi. Ini satu kesunyatan yang nyata ada di dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Jadi tidak bisa dibohongin lagi. Kalau kita masalah sesuatu yang di luar ini bisa dibujuki. Iya, berarti semua orang dari kita, semua pemirsa sebenarnya punya ya itu yang ada di dalam pikiran ada kita dan itu nggak mungkin masing-masing. dibohongin gitu. Ya itu dia. Iya, ada kalimat kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Jadi jangan ke Tuhan dulu, diri aja dulu gitu. Baru nanti kita tingkatannya naik kelas lagi. Nah, Bante, tadi Bante katakan bahwa Sang Sugata adalah satu-satunya. Berarti kita nggak mungkin dong menjadi seperti Sang Sugata ini tadi, Bante. Tetapi dia pertama kali satu-satunya yang menemukan toh. Tetapi semua yang dia sudah dapatkan ini dia ajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Ternyata di zaman Sang Buddha itu muridnya itu sangat banyak yang telah menemukan Sugato juga. Jadi batin dan pikiran beliau itu tekniknya mengikuti cara yang sama dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Akhirnya beliau juga menjadi Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu dia mencapai kesucian, kemurnian, bebas dari semua penderitaan mengikuti teknik yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau Sang Buddha ini sama Sang Buddha, dia mencapai kebuddhaan, bebas dari pengotor itu atas usaha beliau sendiri untuk mencari tekniknya. Akhirnya dia menemukan dan penemuannya ini diajarkan caranya kepada kita semua. Otomatis siapapun juga yang belajar dengan jelas, nyata, terang dan berani menjalankan, dia pun akan terbebaskan dari semua penderitaan. Kecuali, aku masih mau menderita ya terserah. Jadi tidak mau ngikutin sakar PDW gitulah. Seperti itu namanya mereka
sesuka-sukanya golek jalan dewe. Jadi nggak selamat, nggak tahu lah selamat atau nggak selamat itu urusan mereka tuh ya. Ya, semua juga ingin selamat, Bante. Semua ingin tidak menderita. Setuju ya, sepakat ya kru Dharma TV bahwa kita semua tidak ingin menderita. Setuju nggak? Setuju, mengangguk-nganggukkan kepalanya. Tapi apakah penderitaan itu belum tahu juga. Apakah bahagia itu belum tahu juga. Bante, kita tadi mengatakan bahwa ada teknik untuk mencapai itu. Apakah jika teknik itu dilakukan oleh sekelompok atau serombongan orang, tingkat kualitas batinnya akan menjadi sama, Bante? Sudah jelas. Jadi teknik ini kan adalah teknik yang harus bersama-sama, satu paham, satu sepakat bahwa dunia ini diciptakan untuk menciptakan kedamaian masing-masing. Kedamaian itu bisa terwujud bila mana teknik itu dijalankan bersama-sama dengan cara yang sama, manajemen cara bicaranya. Kalau manajemen cara bicara sakrap-kerap dewe nggak usah dimanage, nggak usah ditata ulang, ya otomatis negara juga sama. Negara tidak usah pakai manajemen, sakrap korupsi terjadi di mana-mana. Ya. Sekarang negara sudah ditegaskan, dimanage dengan tepat, pakai pakai komputerized semua, ya. Otomatis dia akan terlacak dengan jelas. Ini lari kemana, itu jelas. Itulah namanya manajemen itu penting. Negara dulu banyak korupsinya karena dibawa-bawa, dibiarkan, tidak perlu dimanage. Maka kacau, korupsi terjadi di mana-mana. Ya. Tetapi kalau manusia juga begitu, manajemen ini perlu cara dia bicara itu gimana. Ada positif, ada yang negatif. Kalau negatifnya lebih menonjol, di mana-mana itu cara ngomongnya sakrape dhewe. Amburadul, nggak ada yang teratur. Wes sakrape. Nah itu namanya rusak di mana-mana. Tetapi kalau manajemen diucapkan cara bicara yang benar, yang baik di mana-mana, waduh kok membuat kedamaian, buat keindahan, buat yang bagus-bagus, kata-katanya kok memotivasi, mengarahkan yang positif. Jadi inilah yang dikatakan akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Demikian juga manajemen di dalam tingkah laku kita juga sama. Ya. Jadi tidak ada istilahnya positif itu gimana, negatif itu gimana. Bukan berarti ada agama yang mengatakan nggak usah direken masalah tingkah laku, ucapan, nggak usah sakrape dhewe. Yang penting percaya. Ini akan membuat dunia kacau balau karena dia tidak membutuhkan manajemen dalam tingkah lakunya, sehingga peperangan, perampokan, pemerkosaan akan terjadi di mana-mana. Maka dari itu yang dikatakan manajemen itu sesungguhnya dijalankan oleh orang yang mengerti tata kelola etika dalam kehidupan ini supaya bersama-sama hidup ini bisa lebih indah, lebih damai, lebih bahagia di dalam hubungan sosial ini. Tetapi kalau mereka menentang itu tidak perlu etika, tidak perlu moral, hancurlah negara kita. Maka itu kita mau negara kita hancur atau indah, damai dan bahagia, tinggal kita pilih. Jadi yang indah, damai dan bahagia ternyata harus dimanage dengan tepat ucapannya, tingkah lakunya. Inilah yang dikatakan tata kelola, cara bicara, tingkah laku akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Demikian juga siapapun juga yang mampu memanage cara berpikir tiap-tiap individu itu, bagaimana kita ini masing-masing makin lama itu makin meningkat kualitas batin dan pikiran kita. Katakanlah tahun ini kita bisa meditasi, masuk jana pertama. Kita berjuang terus, bersama-sama berjuang. Untuk tahun depan kita masuk jana yang kedua. 2 tahun kemudian kita masuk jana yang ketiga, dan terusnya. Tiap tahun itu meningkat satu tingkat, sampai 4 tahun kita masuk jana keempat. Nah kalau mau tinggi terus dikembangkan ke 5, ke 6, ke 7, dan ke 8, berarti disinilah yang dikatakan kita melihat bahwa tata kelola cara berpikir itu adalah bagaimana memanage cara berpikir kita untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita makin lama makin tinggi. Nah, setelah kita sudah menata pikiran dengan demikian, dengan tepat dan kontinu setiap pribadi masing-masing, Indonesia ini akan dipenuhi orang-orang yang mahir di dalam mengolah cara berpikirnya.
Maka dari itu selanjutnya mereka harus mengolah bagaimana yang dikatakan pikiran yang benar. Otomatis pikiran yang benar itu ada di sini, ada pikiran yang salah. Jadi kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Kalau sama-sama nggak tahu, sing bener di mbuh, sing salah sing di mbuh. Ya. Berarti sama-sama kan nggak tahu. Maka itu tata kelola itu harus tahu. Yang benar itu begini, yang salah itu begini. Maka dari itu yang dikatakan yang benar itu adalah bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Tapi no dunia ini akeh serokone itu, akeh sing bencine, akeh sing gelap gulita. Nah kalau sama semuanya seperti ini ya ucapannya akan kotor juga sesuai dengan pikirannya, tingkah lakunya juga kotor sesuai dengan pikirannya karena sudah salah dari permulaannya, pikirannya yang salah. Maka dari itulah yang dikatakan bukan KTP-nya, bukan agamanya, tapi pusat dari pikirannya yang salah, yang menyebabkan dia bicara dan melakukan yang salah pula. Itulah yang harus dilihat dengan nyata bahwa memang benar perlu tata kelola kehidupan dengan tepat dan benar. Ya, Bante, semua agama mengajarkan tentang kebaikan, bukan keburukan, tentang kebaikan. Tapi itu tadi, pikiran kita tuh tahu nggak mana yang baik dan yang buruk? Apakah kita harus mengalami dulu yang buruk untuk mengetahui yang baik? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, apakah pengalaman itu sesuatu yang penting bagi kehidupan kita? Sebelum kita meyakini sesuatu, kita akan bahas yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan Biku Dhamma Wicayo Mahatera dalam Manage Your Mind, dan kita sedang membahas satu tema yaitu Sang Sugata. Baik, pemirsa Dhamma TV, tadi ada pertanyaan saya yang terpotong. Apakah untuk meyakini sesuatu, seseorang harus mengalaminya sendiri? Atau cukup percaya dengan kata seseorang yang kita percayai, dan kemudian apakah percaya itu cukup untuk bekal kita di dalam kehidupan? Nah, kita akan tanyakan kepada Bante Dhamma Wicayo. Bante, gimana Bante? Percaya itu cukup nggak sih Bante? Apakah kita harus mengalaminya dulu untuk supaya yakin? Atau kita sudah cukup meyakini atas dasar perkataan seseorang yang kita percaya? Kalau saya orangnya nggak percayaan deh, harus meyakini gitu Bante. Gimana Bante? Ya, memang kalau dilihat Sang Buddha itu malah sangat menekankan jangan cepat percaya. Kalau kita menekankan percaya ini berarti seolah-olah kita menganggap muridku itu goblok-goblok kabeh. Kamu percayalah sama gurumu yang paling pintar. Tetapi kalau kita lihat banyak trik dari para guru-guru agama itu sedemikian rupa juga sama seperti itu. Maka penekanan orang yang bijaksana mengajarkan dengan cepat, dengan pandai, menganggap muridnya itu pandai, jangan percaya. Walaupun itu dikatakan oleh Sang Buddha sendiri. Walaupun itu dikatakan oleh para biku sendiri. Tetapi dengarkan dulu. Analisa dulu. Kalau itu benar, bolehlah kita ambil sebagai pedoman bersama untuk menuju lebih damai dan lebih bahagia dalam lingkungan hidup kita. Kalau itu tidak benar, tidak baik, ya kita harus berani buang. Karena itu sampah yang membuat kita tidak damai, membuat orang lain juga tidak damai. Maka tidak usah disimpan. Makanya sampah-sampah ini harus cepat dibuang. Karena sampah itu juga berada tepat dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita tidak tegas mana yang merupakan sampah dan yang mana merupakan berlian, otomatis kita tidak bisa membedakan. Maka itu di dalam pengalaman-pengalaman, ajaran-ajaran itu kita belajar dari semua agama, kita akan tahu mana yang dikatakan sampah dan mana yang dikatakan berlian, kita akan paham. Nah, itulah kita baru bisa terima. Maka dari itu bukan hanya belajar cukup di agama Buddha. Semua agama kita pelajari. Dari sana nanti kita bisa ngambil kesimpulan menurut versi agama Buddha yang dikatakan berlian itu yang ini, yang sampah itu yang ini. Menurut Kristen yang berlian itu begini, yang sampah itu ini. Menurut Islam juga demikian. Akhirnya tahu semua. Lalu kita membandingkan mana yang sesungguhnya yang lebih realita, yang dikatakan berlian sebagai apa, yang dikatakan sampah sebagai apa. Kita baru memberikan satu kesimpulan, oh ternyata yang ini. Nah, selesai. Jadi dengan demikian inilah yang kita kan putuskan kesimpulan itu ada di tangan kita sendiri karena kita tidak cepat percaya, kita mau belajar semuanya.
Kalau kita cepat percaya, tidak usah belajar yang lain, percaya agama kene dewi. Jadi kita sudah diarahkan satu poin aja, tidak boleh belajar yang lainnya, sehingga itu tidak bisa membawa pandangan kita lebih luas. Itu sayang sekali. Ya, sayang sekali ya Bante ya, waktu terbuang begitu saja tanpa. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bahwa sebenarnya Sang Buddha sendiri mendorong kita untuk menjadi seorang peneliti di dalam diri. Jadi jangan mudah percaya, kamu teliti dong di dalam dirimu sendiri. Seperti itu ya Bante ya. Mengajak orang untuk mengolah kemampuannya, daya pikirnya untuk diolah secara benar. Seperti itu ya Bante. Itulah kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini mengajakkan semua muridnya dengan cara sistem yang sama. Padahal di dalam kitab sucinya sudah ada kesimpulan-kesimpulan tentang bagaimana kehidupan itu. Ya itulah, dengan cara yang sama itu belajar untuk mengerti akan dirinya sendiri. Tiap-tiap biku itu setiap dia baru ditabiskan untuk merenungkan bagaimana sifat dari rambut ini, bagaimana kewajaran daripada bulu-bulu badan kita, bagaimana kuku-kuku kita, bagaimana kulit kita, bagaimana gigi kita, sifatnya itu gimana, bersih atau kotor, kekal atau tidak kekal, jelek atau cantik. Disitulah kita menguraikan dengan nyata, jadi tidak akan dibohongin. Jadi tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga, karena ada di dalam diri kita. Masing-masing akan memahamin. Lalu bagaimana kita memahamin ke tubuh jasmani ini diuraikan dari 32 bagian? Adakah aku di sana? Kalau tidak menemukan aku di sana, ternyata kita ini tidak ada yang dikatakan namanya wong Cina lah, wong Jawa, wong Arab lah, orang nggak ada. Namanya agama itu juga nggak ada dalam diri kita, kosong. Lalu kita memperdebatkan agamaku yang terbaik, gitu ya? Menjelekkan suku ini yang elek, itu kan tidak mungkin. Maka itu ini kalau diperhatikan, siapapun juga menguraikan seperti inilah persatuan Indonesia bisa terwujud, karena masing-masing itu diajak jadi orang bijak, pandai, tegas, jelas bagaimana kita menggunakan ilmu ini demi kemajuan kita bersama, bukan demi kemajuan egoku. Maka dari itulah yang dikatakan agama yang menekankan revolusi mental itu yang terbaik. Memang satu-satunya itu bagaimana merubah cara berpikir kita masing-masing, bukan cuma diomong tok. Sayangnya kan begitu banyak revolusi mental, tapi buah kepiye revolusinya. Itu sangat disayangkan. Betul. Iya, saya baru terngeh gitu ya ketika Bante mengatakan bahwa kita tuh meneliti fisik kita, kulit kita. Mau kamu Cina, Arab, Jawa, Sunda, Madura, apapun, Amerika, Yahudi pun, kita punya kulit loh yang sama gitu. Kita punya kuku juga yang sama. Kita juga punya rambut yang sama gitu. Kita juga punya bagian tubuh, ada jantung, ada ginjal, ada liver, sama gitu loh. Terus kenapa kita jadi membeda-bedakan hal yang sama gitu? Jadi kita tuh malah mempertentangkan sesuatu yang kulit banget ya Bante ya, yang nggak penting gitu loh Bang. Seperti itu ya Bante, ya, kira-kira itulah memang orang yang menentang kita, menentang ini dan menentang itu, sesungguhnya dia ketakutan sendiri ya toh. Ya. Tetapi kenyataan mereka itu selalu memang condongnya suka ke arah yang negatif. Ya, negatif itulah yang ditekankan oleh mereka, akhirnya dia ketahuan ketakutan negatifnya, dia lari, sembunyi, lari ke luar negeri, tidak mau ditangkap, tidak mau bertanggungjawabkan. Ini kan menunjukkan dia bukan seorang pemimpin yang tegas. Kalau dia memang salah, dia harus berani menghadap dan mau dihukum ya hukumlah. Kalau memang aku salah, maka itu dengan demikian dia sudah tidak ada tanggung jawab. Seolah-olah dia melarikan diri ke luar negeri, sudah beres. Ternyata di luar negeri juga dia dapat masalah, karena dia membela satu kelompok tertentu yang dilarang di tempat itu. Berarti pola pikirnya yang salah sehingga masalah selalu bersama dia, begitu kan Bante? Ya itulah, jadi dia hanya mengikuti cara-cara yang negatif, sehingga yang negatif di negara satu diusir, tidak diizinkan, tapi dia pakai di Indonesia, mau digunakan di Indonesia, ketika dia sana tangkap juga. Nggak tahu akibatnya gimana nanti. Itulah yang dikatakan, siapapun yang berbuat jahat, dia tidak bisa menghindar kejahatannya itu, dan akhirnya ketangkap juga di sono. Siapa yang berbuat jahat ataupun berbuat baik,
dia menempel seperti bayangan kita gitu ya, Ya terbawa kemana terus lah. Wow, terbawa kemana terus. Jadi kita ini tadi saya juga baru ngeh bahwa ternyata memilih seseorang pemimpin adalah orang yang punya integritas, orang yang mau menghadapi bahwa kalau seorang pemimpin salah, memang nggak ada pemimpin yang benar, nggak salah gitu. Seorang pemimpin juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kepemimpinannya justru diuji dikala dia menghadapi persoalan, apakah dia berani secara gentle menghadapi semua itu atau malah lari. Kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Pemirsa Dhamma TV masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya Biku Dhamma Wicayo Mahathera dalam bahasan kita tentang Sang Sugata. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tadi kita membahas tentang kualitas diri di dalam seseorang ya. Bagaimana seseorang pemimpin juga harus tidak selamanya seorang pemimpin itu selalu benar. Ada juga kesalahan yang dilakukan oleh sang pemimpin, dan tentunya ketika kesalahan itu terjadi, diujilah bagaimana seorang pemimpin itu, apakah dia seorang yang gentle atau seseorang yang jantan atau sportif, mengakui kesalahannya dan mau menerima bahwa dia juga manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Nah Bante, ternyata untuk mencapai tingkat kesucian seseorang tuh jauh sekali ya Bante ya. Bahkan seseorang yang kita sudah anggap nih, banyak orang yang mempunyai umat lah ya, mempunyai banyak pengikut dan mungkin dianggap oleh sebagai umat pengikutnya itu adalah orang yang suci, orang yang tidak pernah punya kesalahan. Jadi begitu dia melakukan sesuatu yang salah, menurut mungkin tata negara, mungkin juga menurut sila atau moralitas, kok umatnya tuh nggak mau nerima ya Bante ya. Ternyata untuk bisa mencapai kesucian itu sangat-sangat berat, sangat bukan sesuatu yang gampang. Bukankah begitu Bante? Ya itulah jadi istilahnya. Jadi menurut versi pandangan orang-orang itu otomatis sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka kan yang mengajarkan yang penting percaya. Itu yang mereka tekankan. Ya. Apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan itu no reckon. Asal demi kepercayaannya gitu. Maka dari itu yang dikatakan inilah keterbalikan. Sang Buddha yang menekankan jangan percaya, tetapi lihatlah apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Jadi keterbalikannya di dalam penilaian. Satunya menekankan kepercayaan, tetapi satunya menekankan jangan cepat percaya, tetapi lihatlah apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Kalau itu benar, itu baik, itu berguna, itu bermanfaat, ambillah. Orang ini cocok sebagai pemimpin kita. Kalau ucapannya seenak-enak dewe, sesuka-suka, ndak usah direken, jadi yang salah-salah tetap dianggap betul, tingkah lakunya juga tidak usah direken, gonta-ganti bojo misalnya. Jadi itu otomatis ini, loh, ini kan salah ini, menyimpang. Melanggar sila ini, melanggar itu. Jadi secara agama manapun juga ternyata dia juga melanggar. Maka itu kalau dia melanggar ini seharusnya kan dia dapat hukuman seperti ini. Ya. Dilempar batu sampai habis. Ya. Nah itu seperti ya, dirajam begitulah. Jadi kalau dengan demikian ini dia tidak mau mempertanggungjawabkan. Ya. Kalau memang murid-muridnya tahu itu hukumnya seperti itu ya harusnya dia jalankan toh. Ya. Tetapi dia menentang, lari dari tanggung jawab, otomatis ini kan tidak bijaksana. Jadi dia bukan seorang pemimpin yang berani menghadapi kesalahannya itu. Maka dari itu yang dikatakan supaya kita hidup di dunia ini tidak pernah salah. Memang Sang Buddha yang mengatakan, marilah kita bersama-sama mulai sekarang tata kelola ucapan kita yang benar dan baik. Tata kelola tingkah laku kita dengan benar dan baik. Bahkan termasuk mata pencaharian benar dan baik. Kalau kita mata pencaharian tidak benar, tidak baik, jual narkoba lah, minum-minuman keras, jual senjata yang dilarang oleh pemerintah, kita langgar semua. Kita tidak lama ya pasti ketangkap. Ya. Kita masuk penjara, kita dapat hukuman berat. Maka dari itu sesungguhnya mengikuti cara agama yang diajarkan itu akan membuat kita hidup lebih tenang, lebih damai, lebih safe gitu loh, aman, tidak ada masalah terhadap siapapun juga karena kita tidak melanggar hukum manapun juga.
Maka dari itulah yang dikatakan agama pembawa kedamaian dan kebahagiaan itu memang nyata kalau kita mengikuti jalan itu. Tetapi kalau kita menyimpang dari jalan itu, akhirnya dia siapapun juga dia tidak akan tenang, tidak akan damai, dia selalu lari sini, lari sana, takut ketangkep. Tetapi kalau dia tidak ada kesalahan, kemanapun juga, dia tetap santai aja. Ada polisi ya, tidak perlu takut, karena memang tidak ada kesalahan. Kalau dia ada kesalahan, ada polisi, kita sudah ketakutan. Jadi itulah yang dikatakan, orang yang salah dia selalu takut. Waduh, jangan-jangan ada yang ngikutin kita, jangan-jangan memperhatikan kita, jangan-jangan ada yang mau menangkap kita. Jadi itulah ketakutan demi ketakutan sudah merupakan istilahnya pembawa taburan bibit yang negatif, buahnya sudah terlihat. Maka itu dia menderita seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan di dalam cara untuk mencapai jalan kebahagiaan itu memang jalan ini harus ditempuh setahap demi setahap. Tetapi yang lebih bagus lagi kita harus meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita, bagaimana kita berusaha dengan benar dan baik. Bagaimana kita mengarahkan perhatian benar dan baik. Bagaimana kita mampu menciptakan pikiran ini tetap tenang, tetap fokus, tetap damai setiap saat, dimanapun juga. Kalau kita bisa menciptakan seperti itu, di sanalah yang dikatakan teknik untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa terwujudkan dalam hidup ini. Tidak usah nanti kok mati baru mlebu surga. Di dunia ini kita bisa mampu menata pikiran sedemikian rupa, bisa tenang, bisa damai, bisa hening, bisa kita peroleh dalam hidup ini. Kalau ini sudah dijalankan dengan tepat dan benar, otomatis kita akan tahu apa itu namanya usaha yang benar. Jadi usaha yang benar itu kita harus berusaha 24 jam itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkembangkan spiritual dan batin kita. Supaya makin lama makin meningkat, makin berkembang. Tapi sayang manusia itu kalau dia tidak mempercaya spiritual itu bisa dikembangkan, batin dan pikiran kita itu tergantung sononya. Nah, itu kan akhirnya dia pasrah, wis tak karep mulu. Buang-buang waktu juga ya. Jadi sia-sia dari hidup ini dia tidak tahu apa yang harus dikelola. Yang dikelola cuma bojone, anake, duitnya. Sesuatu yang di luar. Yang di luar terus yang dikelola. Jadi sangat disayangkan kalau orang-orang seperti ini manajemen kehidupannya tidak jelas. Jadi dia tidak tahu apa itu Sugarto. Jalan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu dia tidak tahu sama sekali. Jadi dia tidak tahu jalannya, otomatis dia buta sama sekali. Kalau banyak orang-orang seperti ini, dunia tidak akan lebih damai. Dirinya sendiri kacau, akan mengajarkan ke murid-murid juga kacau, semuanya jadi kacau. Kan sangat disayangkan. Maka dari itu yang dikatakan ketika kita sudah mengikuti teknik cara berpikir ini dengan tepat dan benar, otomatis kita peningkatan spiritual kita itu makin lama makin meningkat. Jana 1, jana 2, jana 4, jana 5, jana 6, terus sampai jana 8. Nah, disitulah yang kita akan berkembang lagi. Bagaimana kita untuk meningkatkan pikiran-pikiran yang benar. Lalu pengertian yang benar. Kalau ini juga ditingkatkan. Apa itu pikiran yang benar? Kita bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Berarti kita itu tahu arah pikiran kita. Kalau ke sini kita benci, kalau ke sana kita takut, kalau sini kita tidak bahagia. Oh, kalau ke sini kita bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari penderitaan. Nah, kita arahkan ke sana. Inilah yang dikatakan pikiran yang benar itu adalah pikiran yang nyata, bukan jarine kitab suci. Nyata ada di dalam diri kita. Ini kita sudah bisa membuktikan. Kalau yang ngomong itu ada di kitab suci, berarti dia hanya pembeo yang tidak paham bahwa kitab suci itu ada dalam pikiran kita. Bagaimana mengarahkan supaya kesucian, kebersihan dalam batin dan pikiran kita bisa terwujud. Kalau kita tidak bisa menjelaskan seperti ini, nggak berani bicara seperti itu, kitab suci ya itu di kitab, berarti sesungguhnya dia juga bodoh. Kitab suci tidak dibutuhkan yang seperti kitab-kitab itu. Kitab suci itu buatlah batin dan pikiran kita sama-sama bareng-bareng jadi bersih, hening, damai dan bahagia. Itu akan menjadi kitab suci yang terwujud dalam kehidupan yang nyata, gitu loh.
awake dhewe adem ayem, lingkungan kita juga adem ayem. Sing diomongnya adem ayem, sing dilakukan adem ayem. Ti awake dhewe kemrungsung, sing diomong ya sing kacau-kacau yang bingung-bingung. Akhirnya seperti itulah. Apa yang ada di pikirannya seperti itu pula yang diucapkan, seperti itu pula yang dilakukan. Maka dari itu kalau dunia ini mau damai, buatlah damai dulu di dalam batin dan pikiran kita, jalan ada di dalam pikiran kita, otomatis lingkungan kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Ya, Bante, apakah dunia ini akan benar-benar damai atau tidak? Sepanjang itu masih ada orang jahat. Ataukah orang jahat suatu saat nanti akan habis dengan ajaran-ajaran yang dibabar seperti itu? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV tentunya penasaran. Apakah bumi bisa seperti di surga? Ataukah memang bumi punya kondisinya sendiri? Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wicaya Mahatera dalam Sang Sugata. Apakah kita bisa mencapai titik kesadaran yang seperti itu? Nah, tadi Bante katakan bahwa kedamaian akan terjadi. Apakah di bumi ini mungkin ya Bante terjadi kedamaian? Sedangkan kalau saya lihat Bante, alat-alat perang masih terus diproduksi, pabrik-pabrik senjata masih ada saja, pabrik racun, pabrik narkoba masih hidup terus. Apakah akan mungkin terjadi kedamaian di muka bumi ini, Bante? Secara jelas dan tegas, impossible. Okay. Dunia tetap seperti itu. Maka dari itu, marilah kita mulai sekarang harus paham, jangan terlalu mengharapkan dunia ini akan damai dan hening. Tidak akan terwujud. Tetapi kita punya dunia kita sendiri dalam batin dan pikiran kita. Marilah kita mulai sekarang sadar untuk menata, membiasakan, menciptakan bagaimana pagi dan malam kita bersama-sama untuk latihan meditasi. Sebelum kita latihan meditasi itu, otomatis kita harus tahu apa sesungguhnya rintangan-rintangan yang mencegah kita tidak bisa mencapai kedamaian itu. Kita harus tahu. Sang Buddha katakan, nafsu keinginan kita. Siapapun yang ada nafsu keinginan, kita ada ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita senangin untuk kita dapatkan. Ya. Ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan ini, kita dongkol, kita benci. Itu tidak senang kita dengan hal yang tidak kita dapatkan itu, otomatis pikiran kita juga dibingungkan untuk mendapatkan ini dan itu. Jadi akhirnya kita, ini semuanya begini, bisa timbul kemalasan. Maka dari itu, selama kita mau duduk meditasi itu, lihatlah 5 faktor ini, penghalang untuk mencapai kedamaian ada atau tidak dalam pikiran kita. Kita harus lepaskan semua beban kita, langsung kita siap meditasi, bahwa kita sudah bebas dari semua masalah, pikiran akan cepat tenang, jaga batin dan pikiran kita hanya memperhatikan nafas kita masing-masing, keluar masuk kita sadar. Ketika ini tidak ada 5 faktor, vitaka, wicara, arah pikiran kita, merenungkan ke arah tujuan ke nafas kita senang dan gembira memusat di situ, disitulah timbul kebahagiaan dan pemusatan. 5 faktor ini sebagai sarana untuk mendapatkan yang dikatakan jana pertama akan muncul. Ketika jana pertama muncul ini, kita mau mencapai jana yang lebih dalam, kita harus membuang 2. Vitaka, wicara ini dibuang. Tinggal piti, suka, dan ekagata. Senang, gembira, dan bahagia yang luar biasa, kita menyatu di situ. Disinilah yang namanya jana kedua muncul. Untuk mencapai yang lebih tinggi lagi, kebahagiaan pun harus disingkirkan. Oke. Jadi tinggal piti dan hening. Nah, ketika kita sudah demikian ini, kita harus lepaskan satu lagi, tinggal pemusatan ekagata cita. Disitulah jana keempat kita peroleh. Jadi kalau kita perhatikan, siapapun yang mau maju batin dan pikiran kita harus membuang sesuatu yang secara duniawi dikatakan itu berharga, karena itu ternyata mengganggu pikiran kita, harus dibuang dalam pikiran kita. Ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan pun harus disingkirkan, dihilangkan.
supaya kita mencapai lebih halus lagi. Jadi dengan demikian itu makin halus, makin lepas. Bahkan kekotoran batin kita juga dilepas semuanya. Jadi batin kita akan bersih dari pengotor. Disitulah yang dikatakan kita mampu melepaskan, membuang semua penyebab rintangan untuk mencapai kedamaian, baru kita dapatkan kebahagiaan itu. Hanya simpel dan sederhana seperti itu. Tapi bahagia lagi terakhirnya setelah ya, itulah kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh ya. Materi apapun juga. Oh, kebahagiaan freedom. Ya, itulah. Ya, kebebasan ya Bante. Jadi pikiran yang seperti itu ya tidak bisa dinilai oleh apapun juga. Kita punya 100.000 triliun pun tidak bisa membeli ketenangan yang demikian dahsyat itu. Wow, dan Bante, selama kita masih punya tubuh dan masih ada rasa sakit, apa bisa kita mencapai titik-titik? Paling nggak jana keberapa ya Bante ya? Tidak ada istilahnya sesuatu yang tidak bisa dicapai. Sang Buddha mengatakan siapapun juga yang berjuang dengan sungguh-sungguh menggunakan waktu pagi dan malam untuk mengikuti teknik yang sama, pasti pada satu saat nantinya mereka akan bisa mencapai ketenangan dan keheningan yang diharapkan oleh individu masing-masing sesuai dengan seberapa banyak yang telah dijalankan oleh orang itu. Itu aja. Jadi bukan seberapa banyak dia percaya, tidak. Yang dijalankan tekniknya untuk mencapai ketenangan itu sudah berapa banyak? Ya. Pagi 1 jam, malam 1 jam, ataukah pagi 2 jam, malam 2 jam, atau mungkin pagi 4 jam, malam 4 jam. Yang mana yang lebih cepat untuk mendapatkan hasil? Otomatis yang 4 jam inilah yang akan bisa menghasilkan hasil yang maksimum. Ya, Bante, ini efeknya berbedanya gimana nih Bante? Orang sakit gigi nih, meditasi nih, nyut gitu ya Bante ya. Orang yang terbiasa bermeditasi sebelumnya ketika menghadapi sakit, rasa sakit, bagaimana bedanya dengan seseorang yang tidak melatih dirinya untuk bermeditasi ketika dia menghadapi rasa sakit? Ini mungkin pengetahuan buat kita semua ya. Apa sih manfaatnya ternyata bermeditasi ketika kita menghadapi rasa sakit, Bante? Ya itulah, kalau kita memang sudah begini, satu-satunya jalan ya cepat-cepat ke dokter gigi daripada pusing-pusing toh ya. Ke dokter gigi disuntik, ditutup, sudah hilang sakitnya. Tapi kan ada yang sampai 3 hari tetap dia takut loh. Karena maka dari itu, daripada dia takut sakit, lebih baik ke dokter itu sakit saat itu, sesudah itu tidak berhari-hari lagi dia sakitnya. Itu harus ada ketegasan. Daripada aku sakit terus-menerus, lebih baik aku ke dokter gigi, kan begitu. Kecuali kalau kita memang sudah mahir meditasi. Saat kita meditasi bisa memisahkan, di sini tidak ada sakit, di situ sakit, arah yang salah aku membuat sakit, arah yang benar aku bebas dari sakit. Nah itu juga ada kesempatan untuk belajar. Iya ya, berlatih ya. Bagaimana melatih pikiran arah yang mana yang supaya kita tidak sakit. Tetapi ini juga tidak disarankan. Dan selama sebabnya itu karena gigi kita berlobang, sarafnya kena, otomatis itu ada terjadi infeksi. Ya. Walaupun kita mampu tidak merasa sakit, tetapi infeksi itu tetap masih ada. Ya. Maka itu ketika kita keluar dari meditasi kita, aduh sakit lagi. Maka itu satu-satunya yang terbaik, tidak ada jalan lain. Sang Buddha adalah seorang dokter, dokter juga mengatakan sembuhkan dulu sakitnya itu, kan selesai. Jadi kita ke dokter lah, bayar lah. Kalau begitu nanti dokter nggak laku loh kalau ngikutin cara Bantenya. Jadi serahkan kepada ahlinya ya Bante ya. Iyalah, maka semuanya baik-baik saja. Kalau sakit hati Bante, ini kepada siapa nih kita datang nih Bante? Nah, sakit hati loh, bener-bener sakit hati ini kegelapan juga nih Bante ya. Ya itulah, jadi sekarang kita sakit hati, itu sesungguhnya kan tadi sudah saya katakan, itu adalah salah dari arah pikiran kita sendiri yang berulang-ulang memainkan recording yang salah itu, di rewind terus, sehingga kita menderita, tetap salah cara mempermainkan rewinder kita. Jadi kita rewind terus-menerus, play terus, akhirnya kita yang menderita sendiri. Maka itu permainan dari ingatan kita dengan permainan pola berpikir kita yang salah, maka itu yang diperbaikin. Jangan masuk ke dalam ingatan lagi,
biarkanlah yang sudah berlalu berlalu, jangan diciptakan dalam pikiran kita berulang-ulang, karena itu kitalah yang menciptakan penderitaan di dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah paham, mengerti seperti ini, maka kita tegas, harus kita putuskan, tidak usah dikayalkan lagi, tidak usah dibayangkan lagi, tidak usah diciptakan lagi. Jadi supaya kita ada kemampuan memanage cara berpikir yang dahsyat, sehingga kita bebas dari semua sakit hati itu. Disitulah plong, kita tidak akan menderita lagi. Tuh, gampang kan? Ternyata jangan menghayal lagi nih, biar plong. Baik, Bante, ternyata waktu juga yang memisahkan kita, Bante. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari tema yang kita bahas kali ini. Monggo, Bante. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, memang tidak ada satu jalan yang paling hebat di dalam kehidupan ini. Hanya tergantung pikiran kita secara pribadi masing-masing. Kita sadar sepenuhnya. Bila mana pikiran ini masih melekat terhadap apapun juga, namanya kemelekatan itu adalah petunjuk bahwa kita tidak pandai mengolah daya ingat kita, sehingga membuat kita tambah menderita di situ. Demikian juga kita sering menderita gara-gara ingin mencari perasaan-perasaan yang kita inginkan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pun kecewa dan menderita di sana. Kita demikian juga, banyak cara berpikir kita yang menyebabkan kita bingung, jengkel, mangkel, berulang-ulang karena keliru tidak mengolah daya ingat kita, permainan pikiran kita sendiri yang salah, yang menyebabkan kita menderita di sana. Maka kita analisa dengan jelas dan terang, sehingga kita dengan jelas dan terang yakin apa yang Sang Buddha katakan, memang perasaan membuat kita menderita, kita yakin 100% betul itu membuat aku menderita. Ingatan membuat kita menderita, kita yakin betul gara-gara ingatan yang salah membuat aku menderita. Kita juga melihat cara berpikir kita yang salah, selalu menciptakan pola-pola pikir yang salah, membuat aku menderita. Kita yakin betul itulah keliru dalam cara berpikir kita yang membuat kita menderita. Tetapi ada satu yang Sang Buddha tekankan. Marilah kita mulai sekarang gunakan energi pikiran kita. Jangan diarahkan ke 3 faktor itu lagi, tetapi perkuat energi kita ini dengan sungguh-sungguh. Tujukan ke arah kesadaran. Karena di dalam kesadaran ini, perkuat terus kesadaran ini. 25% tadi keperasaan masuk ke kesadaran. Yang di dalam memori kita masuk ke kesadaran. Yang ada dalam bentuk-bentuk pikiran kita, 25% masuk ke kesadaran. Jadi perasaan, memori maupun bentuk-bentuk pikiran kita seolah-olah tidak ada energi ke sana lagi. Yang energi pikiran kita masuk dalam kesadaran, disinilah letaknya. Kita yang penuh kesadaran, tidak mau diperbudak lagi oleh memori, tidak mau diperbudak oleh bentuk-bentuk pikiran, tidak mau diperbudak oleh perasaan lagi. Di sanalah letaknya Sugato, jalan yang terbaik menuju keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua bisa terwujud di dalam dunia ini bila mana Anda semuanya menjadi manusia yang tersadarkan di dalam diri kita masing-masing, karena sadar itulah bebasnya dari semua penderitaan. Disinilah letak yang ditekankan oleh Sang Buddha untuk kita yang sadar akan pikiran kita sendiri, mampu memanage cara berpikir yang sedemikian dahsyatnya. Bebasnya penderitaan yang kita harapkan bukan khayalan, bukan dipercaya, tetapi nyata akan terwujud dalam diri kita masing-masing. Semoga teknik yang sangat agung ini bisa kita capai bersama, sehingga semua makhluk alam semesta ini damai dan bahagia yang demikian dahsyatnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita sudah merencanakan ingin berlibur ke berbagai tempat. Tapi jangan lupa bahwa kita harus traveling atau berjalan menuju ke dalam diri kita sendiri.
Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai manusia, makhluk yang berbudi luhur. Dan tentunya kita ingin ketika kita melepaskan semua ini di dunia, kita berada pada jalan yang tepat, jalan yang bahagia. Siapa yang tidak ingin? Kita semua ingin berbahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita semua belajar dan semuanya saya berharap kita mendapat pencerahan dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kata kunci kita, mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.